Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Afif Hanifah dengan NIM 415191100160. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 untuk mata kuliah pengantar cloud computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, STMKOM. Kali ini saya akan membahas cara setting dan konfigurasi OnCloud. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian OnCloud. OnCloud merupakan salah satu aplikasi open source untuk content management system yang khusus dibuat untuk cloud storage. Fungsi utama OnCloud adalah sebagai tempat penyimpanan konten di mana user dapat menambahkan file, folder, kontak, audio, galeri foto, kalender, dan dokumen lainnya. OnCloud juga memfasilitasi akses sinkronisasi file yang ada pada server dengan perangkat mobile, desktop, maupun web. Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh OnCloud, diantaranya Anda dapat menyimpan file, folder, kontak, galeri foto, kalender, dan lain-lain pada server pilihan Anda. Kemudian Anda dapat juga mengaksesnya melalui ponsel, desktop, atau web browser. Dalam dunia gadget, orang pasti memiliki tablet, smartphone, laptop, dan lain-lain. OnCloud memungkinkan Anda untuk melakukan sinkronisasi semua file Anda, kontak, foto, kalender, dan lain-lain yang dapat disinkronisasikan antara perangkat dan server. Di era media sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain, OnCloud memungkinkan Anda berbagi data Anda dengan orang lain dan berbagi umum atau pribadi sesuai dengan kebutuhan Anda. User interface yang mudah memungkinkan Anda mengelola, mengupload, download, sharing file maupun folder, bahkan membuat kontak dan lain-lain dengan cara yang sangat mudah. Sebuah fitur khusus pengguna dapat membatalkan penghapusan data yang secara tidak sengaja dihapus dari folder sampah. Lalu fitur pencarian di OnCloud sangat responsif yang dilakukan di latar belakang dan memungkinkan pencarian pengguna dengan nama serta jenis file. Lalu kontak diatur dalam kategori atau kelompok, maka mudah untuk mengakses kontak berdasarkan teman-teman, rekan kerja, keluarga, dan kategori lainnya. Dapat mengakses penyimpanan eksternal baik itu Dropbox, FTP, atau apapun dengan memount. Mounting adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Lalu yang terakhir yaitu mudah untuk bermigrasi ke atau dari server OnCloud lainnya. Berikut adalah komparasi atau perbedaan Google Drive versus OnCloud. Dikutip dari situs yang sudah saya cantumkan di bawah, ini ada fitur rating comparison. Pada Google Drive, file sharing and management-nya ini memiliki skor 8.8, sedangkan OnCloud memiliki skor 8.5. Ini tidak berbeda jauh dibandingkan Google Drive. Lalu dalam segi cloud storage security and administration, Google Drive memiliki skor 8.7, sedangkan OnCloud memiliki poin 8.5. Pada kategori cloud storage platform, di sini Google Drive mengungguli dengan skornya yaitu 9.1, sedangkan OnCloud yaitu 8.7. Ya, untuk review berikutnya, di sini ada Google Drive versus OnCloud. Google Drive memiliki 22.728 review, sedangkan OnCloud baru memiliki 36 review. Kalau kita lihat dari perbandingan tersebut, dari sisi ease of use atau kemudahan dalam penggunaannya, antara Google Drive dengan OnCloud itu sama, sedangkan value for money itu Google Drive mengungguli yaitu dengan rating 4,5 dari 5 bintang. Dari segi customer support, yaitu OnCloud ada di bawah Google Drive. Sedangkan dari functionality, Google Drive mengungguli dengan rating 4,5, sedangkan OnCloud hanya memiliki rating 4. Dari segi support, Google Drive mensupport melalui email atau helpdesk. OnCloud juga mensupport melalui email atau helpdesk. Namun di sini OnCloud tidak support melalui FAQ atau frequently asked questions atau forum.
dan juga OnCloud tidak melayani melalui knowledge base. Sedangkan OnCloud di sini memiliki keunggulan yaitu support melalui phone support, 24/7 live wrap dan juga chat, sedangkan Google Drive tidak melayani via chat. Untuk trainingnya, di sini Google Drive memiliki live online, webinars, documentation, sedangkan OnCloud hanya documentation dan juga video. Lalu berikutnya saya akan masuk ke cara instalasi OnCloud. Langkah yang pertama yaitu mengaktifkan Windows Subsystem Linux atau yang disingkat WSL. Lalu yang kedua ada install LAMP-stack. Lalu yang ketiga ada create OnCloud database. Yang keempat download OnCloud. Yang kelima setting Apache konfigurasi file. Lalu berikutnya adalah konfigurasi OnCloud. Yang pertama yaitu mengaktifkan WSL. Untuk mengaktifkan fitur subsystem Windows untuk Linux pada Windows 10, kita tinggal mencarikan ke find box atau kotak pencarian. Kita tinggal ketik turn Windows feature on or off. Lalu kita centang yang di bagian sini. Apabila sudah dicentang, kita klik OK. Windows Subsystem Linux ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan ringan yang memungkinkan Anda untuk menginstal dan menjalankan versi Linux yang didukung seperti Ubuntu, OpenSUSE, Debian, dan lain-lain, tanpa kerumitan pengaturan mesin virtual atau komputer yang berbeda. Subsystem Windows untuk Linux memungkinkan kernel Windows untuk memproses panggilan sistem yang ditujukan untuk kernel Linux. Lalu berikutnya kita mengunduh Ubuntu versi 18.04. Pada pencarian Windows 10, ketikkan dan buka Microsoft Store. Kemudian cari Ubuntu versi 18.0.4 LTS, unduh dan install. Setelah diinstal, langsung saja klik launch. Di sini kita bisa menggunakan Ubuntu versi 18.04 atau 20 versi 04. Apabila kita mengklik launch, maka PC kita akan diminta untuk restart terlebih dahulu. Setelah itu kita klik restart now, maka PC kita akan otomatis merestart. Apabila PC kita sudah nyala lagi, kita klik kembali launch Ubuntu, maka Ubuntu akan installing terlebih dahulu. Apabila sudah selesai installing, kita akan diminta untuk input nama dan password Unix baru. Di sini stepnya. Di sini saya menulis username-nya adalah itu Nurul99, untuk password-nya adalah admin. Jika sudah selesai klik launch, kita kan diminta untuk mengisi password. Setelah itu kita update terlebih dahulu Ubuntu untuk menghindari error dengan komen ini sudo apt update and sudo apt upgrade. Setelah itu kita akan menginstal LAMP-stack dengan komen sudo apt min-get install lamp min server min y. Ini komennya. Lalu Ubuntu akan memulai proses install LAMP-nya. Setelah itu masuk ke konfigurasi Apache 2, kita aktifkan terlebih dahulu Apache 2 servernya dengan mengetikkan komen yang sudah saya cantumkan, sudo service Apache 2 start. Setelah prosesnya selesai, maka akan muncul pop-up Windows Security Alert. Ini karena Windows Defender Firewall-nya memblokir beberapa fitur. Jadi kita harus izinkan terlebih dahulu dengan mengklik Allow Access. Setelah itu, mengaktifkan dan menyalakan database MySQL dengan komen sudo service MySQL start. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Apabila sudah, kita membuat password untuk admin MySQL dengan komen sudo MySQL secure installation. Nah, kita di sini akan diminta untuk
membuat atau validasi password. Oh ya, ini di sini kita diminta untuk memilih beberapa kategori password. Yang pertama ini ada low, medium, dan yang terakhir adalah strong. Di sini saya memilih kategori password-nya itu yang paling mudah atau yang low. Setelah itu kita setting password admin-nya. Di sini kita apabila muncul pertanyaan seperti remove any anonymous users, kita ketik Y, lalu disallow root login remotely, kita ketikkan lagi Y. Setelah itu remove test database and access to it, kita ketikkan Y. Dan yang terakhir reload privilege table no, kita ketikkan Y lagi. Setelah itu kita menginstal PHP package dengan command line yang sudah saya cantumkan. Nah, setelah terinstall PHP package-nya, kita restart Apache 2 server dengan command line sudo service Apache 2 restart. Nah, apabila sudah terrestart, kita buat create database on cloud dengan command line sudo mysql strip u root strip p. Sorry, ini adalah komen untuk masuk ke MySQL. Nah, setelah itu masukkan komen create untuk apabila kita sudah berhasil masuk ke komen MySQL, langkah selanjutnya adalah membuat database dengan command line create database. Untuk nama database-nya silakan disesuaikan. Di sini saya menggunakan nama Nurul Afif DB. Setelah itu create user on cloud dengan command line create user, ini diisi atau diganti dengan nama user kalian. Setelah itu add localhost identified by di sini password. Sorry, ini kurang tanda kutip ya. Di sini passwordnya karena saya memilih kombinasinya yang low, jadi saya masukkan Nurul 1999. Itu apabila kita memilih kategori yang medium atau yang strong, nanti kombinasi passwordnya itu harus lebih rumit lagi. Setelah itu, kita memberikan semua akses pada user yang dibuat dengan menggunakan command grant all privilege on. Ini adalah user database-nya at localhost. Setelah selesai, jangan lupa melakukan flush. Perintah ini berguna untuk memperbarui dan menerapkan aturan baru yang berlaku. Dengan command flush privilege, setelah itu keluar dari database dengan command exit. Nah, ini adalah command create database yang tadi sudah saya cantumkan. Ini command create user. Ini untuk memberikan hak akses, grant all privilege. Ini command flush, dan ini command exit. Nah, setelah kita berhasil membuat database, sekarang kita harus mendownload OnCloud dengan menggunakan command line berikut. Apabila kita ingin mendownload suatu file dari command itu, command awal yang kita gunakan adalah script widget. Lalu kita masukkan link OnCloud-nya. Di sini saya menggunakan versi 10.7.0. Apabila sudah terdownload, maka install OnCloud dengan komen sudo apt-get apt-strip-get install zip strip y. Apabila telah terinstall, kita unzip file yang telah terdownload dan terinstall tadi dengan komen unzip OnCloud strip 10 strip 7 strip 0.zip. Ya, ini dia komen untuk downloadnya. Nah, setelah itu pada instalasi dan konfigurasi OnCloud ini kita menggunakan bantuan Nirok. Nirok adalah proxy server untuk membuat atau membuka jaringan private melalui
melalui NIT atau firewall untuk menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Nah, ini adalah screenshot dashboard Nirok. Kita masuk ke dashboard Nirok untuk melihat panduan dalam download dan install Nirok. Nah, download Nirok dengan komen widget. Untuk linknya kita bisa dapatkan dari webnya Nirok yang tadi. Setelah terdownload, install Nirok menggunakan komen sudo apt stripget install zip-y. Setelah itu unzip file yang telah terdownload tadi menggunakan komen unzip Nirok strip stable, strip linux, strip amd 64.zip. Untuk memastikan apa saja yang sudah berhasil di-download, kita tinggal mengetikkan komen ls-1. Nah, ini kita bisa lihat yang sudah download adalah Nirok Stable Linux AMD 64, setelah itu on-cloud. Nah, di sini apabila sudah lengkap perlengkapannya, kita masuk ke konfigurasi Apache terlebih dahulu. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada Apache. Caranya adalah dengan mengetikkan komen sudo nano /etc/apache2/sites min available /oncloud.conf. Setelah itu, masukkan script seperti berikut. Nah, di sini saya membuka dua tab Ubuntu untuk memulai tunnel forwarding ke local port 80 gunakan komen /nirok http 80, maka akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah link forwarding yang akan kita gunakan sehingga bisa diakses dari internet atau dari luar selain localhost. Nah, ini adalah tab yang satunya. Ini adalah tab konfigurasi Apache. Ya, ini kita sesuaikan server adminnya itu kita ganti menjadi yang ini. Kita samakan. Setelah itu server name-nya kita samakan juga. Nah, apabila sudah, kita write out dengan mengetik atau mencet keyboard dengan Ctrl O. Setelah itu kita tekan enter, dan untuk keluar kita klik Ctrl exit. Nah, lalu berikutnya kita ketikkan komen sudo a2nmod rewrite mime unique _id. Setelah itu kita tinggal restart lagi Apache 2 menggunakan komen sudo service apache 2 restart. Ini komen yang pertama. Ini komen untuk restart. Nah, kita setelah itu bisa coba link yang tadi di browser kita. Link yang ini itu diambil dari konfigurasi Nirok kita sebelumnya. Dari link yang ini. Ya, dari link yang ini, apabila sudah bisa diakses, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, link yang tadi, ini kita tinggal tambahkan /oncloud. Kita ketikkan oncloud di sini, maka akan muncul tampilan untuk instalasi oncloud. Kita harus membuat user admin terlebih dahulu. Ini contohnya, saya membuat beberapa user. Yang pertama, Nurul Afif Hanifah, dengan passwordnya admin. Setelah itu, kita masukkan di sini nama user database-nya. Setelah itu, password database-nya. Di sini nama database-nya. Dan di sini sudah otomatis terisi localhost. Setelah itu, apabila sudah diisi, kita klik selesaikan instalasi. Nah, ini saya menggunakan user yang admin _Nurul untuk login, karena tadi saya membuat beberapa user admin, saya login menggunakan
admin_nurul dengan password-nya itu admin. Nah, apabila kita sudah berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini di web on cloud. Ini kita boleh simpan password-nya untuk login berikutnya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan on cloud seperti di bawah ini. Ini ada kategori dokumen, foto, dan juga, on cloud manual. Ini tandanya apabila kita sudah berhasil masuk ke sini, instalasi dan juga konfigurasi on cloud kita telah selesai. Demikian, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau, kekeliruan dalam penyebutan dan penjelasan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.